Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat, kita tidak mau membandingkan tentang Maria dan Marta, karena bukan perbandingan itu sebetulnya. Kita juga tidak mendengarkan kata-kata yang negatif tentang Marta dari mulut Tuhan Yesus. Kita tidak mendengarkan. Kita juga tidak mendengarkan pujian kepada Maria, untuk Maria dari Tuhan Yesus. Tidak ada. Yang ada adalah kata-kata Tuhan yang mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik." Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, sebetulnya tradisi orang Yahudi zaman itu hampir sama dengan orang Jawa. Kalau ada tamu, itu perempuan itu tidak menerima tamu, tetapi selalu ada di belakang. Maka perempuan seringkali dalam bahasa Jawa dianggap konco wingking, teman yang ada di belakang. Atau istri seringkali disebut begitu. Lalu juga kita bisa melihat tradisi-tradisi yang ada seperti itu. Tetapi Maria ini mempunyai kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Nah, karena ada orang yang bersimpuh di depan itu, Tuhan Yesus selalu mejang. Mejang ini dalam bahasa Indonesia ini apa ya? Mejang ini bahasa Jawa. Memberikan nasihat atau mengajar, tetapi pengajarannya bukan pengajaran formal, tapi lebih pengajaran yang dalam arti ini loh hubungan antara orang seperti orang tua dan anak. Jadi hubungannya seperti itu. Nah, kita bisa melihat ini yang terbaik. Kenapa? Karena kesempatan-kesempatan lain Maria tidak akan mampu untuk bisa mendengarkan Tuhan yang berfirman. Tuhan memberikan kesempatan kepada Marta supaya mendengarkan. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, Maria memilih untuk mendengarkan. Sedangkan Marta ini adalah tuan rumah yang baik. Maka dia mau membuat semacam snack supaya Tuhan kalau datang itu bisa kerasan, lebih kerasan. Tidak hanya makanan besar, tapi snack untuk makan makanan ringan supaya, karena kalau Tuhan Yesus datang ke Betania, ke tempat Maria dan Marta, pasti tidak sendirian. Ada banyak orang. Minimal kita bisa melihat semua rasulnya ada berapa? Ada 12. Lalu masih lagi pada waktu itu kita bisa melihat waktu pemilihan Matias menjadi rasul, kan selalu ada pemilihan yang namanya itu buang undi, tapi syaratnya yang diundi itu adalah orang yang sudah mengikuti Tuhan semenjak Tuhan dibaptis sampai Tuhan mikrat. Berarti kira-kira 2 orang yang diundi itu ikut Tuhan nggak ke Betania?
Pasti ikut. Berarti minimal berapa orang? 14. Belum lagi murid yang lain yang istilahnya itu datnyeng. Datnyeng itu maksudnya kadang ikut kadang enggak gitu ya. Pasti banyak. Maka butuh yang namanya supaya tamu ini itu enggak kelaparan. Tindakan Marta bener enggak untuk dia menyediakan istilahnya itu akomodasi untuk tamu yang tidak hanya sendiri tetapi banyak itu? Bener nggak? Bener. Namun kita bisa melihat ada sesuatu. Karena apa? Karena Marta dalam tanda kutip agak iri dengan Maria yang punya kesempatan untuk itu, sedangkan Marta belum punya kesempatan. Maka dia istilahnya itu dalam arti minta kepada Tuhan Yesus supaya menyuruh Maria untuk membantu dirinya. Tapi ternyata ini menjadi satu bahan tersendiri untuk direnungkan, yakni apa? Maria memilih yang terbaik. Memilih terbaik adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini kitab sucinya bicara seperti itu. Sekarang pesan untuk kita apa? Saya mau tanya dulu. Anda setiap kali melakukan kegiatan baik di tempat pekerjaan atau di rumah menjadi rutinitas. Halo? Dari rutinitas belaka ya, kadang-kala ya. Bosen enggak? Kadang-kala rutinitas bosen enggak? Misalnya para istri punya kegiatan rutinitas membuat minuman untuk suaminya misalnya. Kadang-kala apalagi kalau kemarin misalnya itu ada konflik dengan suami, rasa rela tulus nggak gawe ke kopi atau gawe ke teh. Halo, boseni kan? Jadi selain rutin juga kadang-kala boseni. Wis turu digegeri segala macam, padu segala macam itu. Sehingga untuk bisa melayani, kan begitu seringkali, begitu ya Bu ya. Bu, kadang-kadang tapi sing kerep ya Bu ya. Baik, kita bisa melihat ini yang seringkali terjadi. Nah, rutinitas itu menjadi membosankan. Kenapa? Karena orang lupa akan yang utama dalam kehidupan, yakni menjalin relasi dengan Tuhan. Maka kita harus berkegiatan, kita bekerja, kita melakukan kegiatan di rumah, membersihkan rumah, semua bisa dikatakan dalam tanda kutip harus, karena ini adalah rutinitas yang harus kita lakukan. Tetapi jangan melupakan yang penting, yakni berelasi, dialog dengan Tuhan. Jadi ini yang penting sebetulnya. Kenapa? Karena justru akibat dari relasi dengan Tuhan, kita melakukan tindakan ini menjadi semakin bersemangat. Ambil contoh, ada tindakan yang sama persis dilakukan. Misalnya, jadi tukang batu. Tukang batu adalah tukang membuat bangunan. Kadang-kala kalau tukang batu ditanya, dia sedang melakukan tindakan mengangkat watu atau mengangkat bata, lalu membuat tumpukan bangunan, lalu ditanya, sedang apa Pak? Karena saking jengkelnya pekerjaan ini membosankan, seringkali matamu, kamu lihat ini tuh saya sedang membuat bangunan, membuat pekerjaan supaya batu bata ini bisa ditata dengan rapi misalnya. Tapi kalau orang itu melakukan hal yang sukacita karena ada Allah di dalam dirinya, pada waktu disapa dengan sapaan yang sama, jawabannya mungkin beda. Mungkin pada saat dia ditanya begini, Pak, lagi ngapain Pak? Oh, saya lagi membantu Bapak Kardinal untuk membuat katedral. Misalnya, karena dia sedang membuat bangunan yang memang direncanakan mungkin untuk katedral. Saya sedang membantu Bapak Kardinal dan saya semangat untuk itu dengan suasana ceria.
Tindakannya sama, tetapi tanggapan terhadap orang lain menjadi berbeda. Kenapa? Karena yang satu itu dipenuhi dengan emosi, yang satu dipenuhi dengan sukacita karena Allah ada di dalam dirinya. Maka kita bisa melihat kehadiran Allah, relasi kita dengan Allah bisa mewarnai kegiatan kita. Pekerjaannya bisa sama, tetapi semangatnya berbeda. Kita tidak menilai, oh ini pekerjaan yang sederhana, ini pekerjaan yang hebat. Enggak. Tapi yang penting adalah semangat. Coba kita bisa melihat, masih ingat Michelangelo? Tahu Michelangelo? Kalau Anda melihat patung Pieta, Tuhan Yesus meninggal dipangku oleh Ibu Maria, itu adalah karya dia. Lalu, dia serius nggak kalau membuat tatahan, misalnya menjadi patung yang indah untuk itu? Serius. Coba kita bayangkan, kalau penyapu jalan mempunyai semangat yang sama seperti Michelangelo, kira-kira bersih nggak? Berarti kita bisa melihat, oh ternyata semangat yang ada dalam hati ini, itulah yang membuat pekerjaannya itu menjadi bernilai. Walaupun pekerjaan itu sederhana. Tapi kalau penyapu jalan misalnya, menyapu jalan mempunyai semangat seperti Michelangelo membuat patung, atau seperti pelukis siapa yang terkenal, yang Anda kenal siapa? Pelukis yang terkenal, dia mempunyai semangat untuk melukis itu, dan itu dipunyai juga oleh orang yang menyapu jalan. Pasti kita bisa melihat orang itu pasti seorang maestro, bisa dikatakan seorang master, seorang yang serius dalam melakukan. Nah, kita bisa melihat di harian kita, kegiatan-kegiatan harian kita, hendaknya kita jangan lupa Allah. Karena kalau ada Allah ada dalam diri kita, pasti kita akan lebih semangat lagi untuk melakukan tindakan yang tampak sederhana itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka ibu bapak jangan nilai pekerjaan itu dari, oh pekerjaan ini murahan. Enggak. Tetapi semangat apa yang ada di dalam dirinya. Ibu bapak kalau kapan-kapan pergi ke pasar, karena pasti jarang orang yang pergi ke pasar karena lebih banyak orang yang pergi ke mall zaman sekarang. Anda bisa, kalau misalnya membeli barang dengan menawar, kita bisa melihat orang yang menawar dengan hati, dengan orang yang asal menawar, pokoknya misalnya itu judes banget, kita bisa merasakan orang ini menjual dengan hati ataukah dia menjual pokoknya dodolan. Kita bisa menilai dengan cara kita berdialog dengan dia, jual beli, proses jual belinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita juga bisa melihat orang ini menjual dengan tulus atau menjual untuk menipu, bisa juga. Itu kita juga bisa merasakan sebetulnya. Nah, tergantung dari hati orang tersebut. Nah, sekarang bagi kita juga bisa melakukannya. Pekerjaan rumah yang sederhana, nyapu, ngepel, segala macam itu. Kalau kita dengan semangat, kita pasti bisa melakukan dengan lebih baik, lebih indah pula. Maka Maria dan Marta ini bukan untuk dibandingkan, bukan untuk kita nilai, enggak. Tapi kedua-duanya penting. Tetapi haruslah kita jangan lupa untuk mewarnai kegiatan kita sehari-hari dengan sesuatu yang lebih indah, yakni membawa Tuhan dalam kegiatan kita yang nyata. Nah, orang zaman sekarang lupa membawa Tuhan, sehingga dalam pekerjaan orang seringkali korupsi. Nah, korupsi itu tampak bahwa dia tidak pernah melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, karena dia culas, dia curang, dia istilahnya hanya mau menimbun untuk kekayaan diri pribadi. Dia tidak pernah tentu mengingat Tuhan ada dalam diri.
Oh, orangnya berdoa, ya berdoa, tetapi hanya sekedar liturgi belaka. Hanya sekedar ritus, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Allah. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, kita bisa melihat kalau demikian, kegiatan-kegiatan kok bisa orang-orang ini berkegiatan seperti yang lain, tetapi kok dia bisa korupsi? Ya karena tidak ada Allah di sana. Maka kesadaran kita akan Allah yang senantiasa harus kita sapa akan mewarnai cara kita dalam kita bekerja, dalam kita bertindak, dalam kita menyapa, dalam kita berbicara pula. Nah, maka ibu bapak, bacaan ini sebetulnya mau mengajak kepada kita, marilah kita berkegiatan, tetapi jangan lupa akan hal yang lebih utama, yakni memulainya dengan menyapa Tuhan. Nah, seringkali saya mempunyai praduga orang-orang yang berkegiatan dengan dimulai pagi dengan misa bersama, dia mau memulai hari itu dengan berjumpa dengan Allah terlebih dahulu, supaya pekerjaan yang mau dia lakukan, dia menyumberkan, mengakalkan semuanya itu dari Allah sendiri. Atau saya seringkali menemukan di Semarang Indah itu, karena orangnya nggak ada di sini, maka saya bisa merasani, yakni kalau setiap pagi itu selalu pakai mobil, berhenti di depan Gua Maria, berdoa di taman doa sebentar, lalu setelah itu pulang bekerja. Dan ini yang seringkali saya jumpai setiap hari. Sore saya lihat dia masih pakai pakaian kerja, mampir sowan kepada Ibu Maria. Mungkin saya tidak tahu apa yang dikatakan dia kepada Bunda Maria, lalu setelah itu pulang. Ini sesuatu yang seni kalau mau memperhatikan siapa-siapa sih yang seringkali menggunakan taman doa, menggunakan ruang adorasi di paroki kita. Orang itu seringkali menyempatkan waktu untuk berdialog dengan Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita juga melibatkan Allah dalam setiap tindakan kita? Jawabannya ada dalam diri panjenengan semua. Selamat merenungkan.